Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruth Sobaka Malahen. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, NIM 2214-201159. Saya dari kelas A6 semester 2 Fakultas Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian UTS saya dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu saya yang terhormat Ibu Rektor DR DRA Dewi Ciharende, MSI, dengan proyek yaitu tentang polemik penolakan pembangunan tempat ibadah di Indonesia. Rencana pembangunan Gereja Maranatha di Kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat serta wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Peristiwa penolakan pembangunan gereja ini dikecam sebagai bentuk intoleransi beragama. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenak, Wawan Junaedi. Selamat sore, Pak Wawan. Selamat sore, Mbak Rifana. Ya, Pak Wawan, sejauh ini dari hasil penelusuran Kementerian Agama, apa alasan Pemkot Cilegon menolak pembangunan Gereja Maranatha di sana? Jadi setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman di Cilegon, ini ada sebuah hal yang perlu kita komunikasikan ulang. Nah, perbedaan perspektif antara teman dari HKBP dan teman-teman yang ada di pemerintahan. Oleh karena itu, ini yang akan kita akan coba menginisiasi membuat gestur bersama supaya ada pahaman. Jangan-jangan ini hanya masalah kepahaman yang nanti kan diselesaikan ketika sudah bisa duduk bersama, Mbak Rifana. Oke, Pak Wawan, apakah sudah ada komunikasi antara Kementerian Agama dengan wali kota dan wakil wali kota Cilegon terkait pelarangan pembangunan Gereja Maranatha ini? Ya, kami bulan April sudah dan berterima kasih sudah temui langsung, kami sendiri yang datang ke kota membicarakan hal ini. Tentu ini ada beberapa masalah yang memang perlu diurai. Walaupun seharusnya memang IMB sesuai dengan peraturan bersama Menteri nomor 2006 adalah kewenangan, tapi tentu ada beberapa obstacle ya yang perlu diurai sehingga mudah-mudahan hambatan-hambatan yang dialami oleh beberapa pihak bisa kita pecahkan bersama. Oke, secara aturan apakah memang ada yang dilanggar oleh Pemkot Cilegon dengan menolak pembangunan gereja ini, Pak Wawan? Kalau sesuai pengantar dari Mbak Rifana tadi, bahwasannya Pak Wali dan timnya belum menerima pelepasan dari panitia, apabila sesuai dengan testimoni itu berarti ini masalah proses saja. Jadi tentu nanti apabila seluruh berkasnya sudah diterima, nanti itu akan diverifikasi. Jadi nanti besok ini hari Rabu Pak Menteri akan mengundang Pak Wali. Mudah-mudahan nanti di situ bisa versi yang berbeda bisa dipertemukan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, jangan-jangan beda persepsi di Pak Wali dan timnya tadi disampaikan belum menerima persyaratan yang ada di PBN, sementara panitia sudah merasa untuk mengajukan. Jadi ini yang akan kita sisir besok hari Rabu. Oke, soal persyaratan ya, Pak Wawan, dari Kementerian Agama Cilegon mengatakan bahwa pembangunan gereja tidak memenuhi persyaratan dalam SKB 2 Menteri tahun 2006 sehingga ditolak izinnya. Apakah sudah ada penjelasan soal ini? Ini kan Anda di Kementerian Agama Pusat ya, sementara yang memberikan penjelasan adalah Kementerian Agama Kota Cilegon. Jadi pada prinsipnya untuk pendirian rumah ibadah yang berlaku sekarang adalah peraturan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Oke. Di situ seluruh pembangunan harus tetap mengacu pada persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang ada di Undang-Undang Gedung dan Bangunan. Oke. Sementara khusus untuk rumah ibadah memang ada persyaratan khusus di mana syaratnya adalah ada calon pengguna sebanyak 90 orang dan 10 orang dari warga setempat di mana lokasi gereja dibangun, lalu rekomendasi dari FKUB dan rekomendasi dari Kementerian Agama. 4 persyaratan ini sebetulnya apabila dipenuhi maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Lalu bagaimana jika orang itu tidak terpenuhi? Di pasal 14 ayat 3 disebutkan
seandainya pun 90 orang sudah ada, tapi 60 belum terpenuhi, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi pendirian rumah ibadah. Jadi jelas di dalam peraturan seperti itu tidak ada batas untuk beragama yang sudah jumlahnya 40 untuk tidak bisa mendirikan rumah ibadah karena dia memiliki hak-hak konstitusi untuk dijamin dalam hal ini oleh negara. Oke, kemudian langkahnya apa Pak dari Kementerian Agama Pusat untuk menengahi konflik ini supaya tidak berkepanjangan dan tidak terjadi intoleransi ataupun pihak-pihak yang dirugikan di Kota Cilegon, Pak? Ya, jadi sebetulnya secara umum masyarakat Cilegon sudah bisa menerapkan praktek beragama yang baik ya, karena sampai hari ini teman-teman lain juga bisa beribadah secara bebas. Contoh teman-teman Kristen sampai sekarang juga bisa melakukan ibadah perayaan Natal di Kota Cilegon. Hanya memang ada kendala tentang pendirian rumah ibadah ini. Besok Pak Menteri hari Sabtu sudah mengundang langsung Pak Wali Kota. Inilah langkah Kementerian Agama untuk membuat. Baik. Jadi bersama ini diharapkan nanti berisi pemerintah daerah, yang agama, FKUB, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan segala macamnya unsur ormas masyarakat sehingga kita hambatannya apa? Hambatannya persyaratan, maka tentu kita lihat apa yang harus dipenuhi dan apa yang perlu dilengkapi. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil mediasi ataupun hasil komunikasi antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Cilegon yang akan diselenggarakan besok Rabu. Begitu ya Pak Wawan ya, kita tunggu hasilnya bersama. Semoga ada titik terang dan bisa memuaskan ataupun memberikan kepastian untuk beragama bagi semua pemeluk agama. Terima kasih sekali kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Wawan Junaidi. Saya selalu Pak Wawan. Terima kasih Mbak. Itulah video dari saya, kiranya dalam video itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ruth Kamalahim, pamit undur diri, terima kasih.